Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Kerajaan Mataram Islam Jawa. Yang pertama yaitu tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Riwayat sejarah dari Mataram Islam yaitu bermula dari tanah yang disebut Perdikan. Perdikan adalah suatu hutan yang dikenal sebagai Alas Mentau. Pada saat itu alas yang disebut Alas Mentau tersebut diserahkan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah dari pemimpin Kesultanan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya pada tahun 1560 sampai 1582 atau yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Yang selanjutnya yaitu Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah Alas Mentau kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai balas jasanya karena telah membantu memerdekakan perlawanan dari Arya Penangsang yang berasal dari kerajaan Jipang. Selanjutnya yaitu nama-nama raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram Islam. Yang pertama yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan memerintah pada tahun 1556 sampai 1584 Masehi. Yang kedua yaitu Panembahan Senopati yang memimpin kerajaan Mataram pada tahun 1584 sampai 1601 Masehi. Beliau merupakan menantu sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Pada awalnya, Sutawijaya merupakan senopati dari kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, ia memiliki gelar Panembahan Senopati. Mendapat gelar seperti itu karena dianggap sebagai sultan dari kerajaan Pajang. Pada masa pemerintahan raja inilah Mataram kembali bangkit dan mampu memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah dari Surabaya. Yang ketiga yaitu Mas Jolang atau Sedo Engkrapyak. Dia memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Beliau menjabat selama kurang lebih 12 tahun dan pada masa pemerintahan beliau banyak terjadi peperangan. Dan peperangan tersebut disebabkan adanya penaklukan wilayah dalam mempertahankan wilayah kerajaan Mataram Islam. Yang keempat yaitu Rangsang dengan gelarnya Sultan Agung Senopati Eng Alogo Ngabdurrahman. Beliau memerintah pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang inilah Mataram berada pada puncak kejayaan karena Mas Rangsang mampu menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di tanah Jawa seperti wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Selain menaklukkan wilayah Jawa, beliau juga mampu mengalahkan VOC yang menginginkan dan merebut wilayah Jawa dan Batavia. Dan pada masa inilah kerajaan Mataram Islam berkembang menjadi satu kerajaan agraris. Yang kelima yaitu Raja Amangkurat I memerintah pada tahun 1646 sampai 1676 Masehi. Amangkurat I ini atau sultan yang disebut dengan Sultan Amangkurat merupakan putra dari Sultan Ageng. Prestasi yang dicapai beliau saat memerintah kerajaan Mataram Islam yaitu memindahkan pusat kerajinan dari kota gede Keraton Pleret di tahun 1647. Pada masa inilah kerajaan Mataram Islam terpecah. Ini dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC atau menjadi kelompok dari VOC. Sultan Amangkurat I meninggal pada tanggal 10 Juli 1677 dan dimakamkan di Telegawangi, Tegal. Sebelum meninggal, ia sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai penerusnya. Yang keenam, yaitu Amangkurat II. Beliau memerintah pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1703. Beliau merupakan Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu rakyat menjulukinya sebagai Sunan Amral atau Admiral. Yang ketujuh yaitu Sunan Mas atau Amangkurat III yang berkuasa pada tahun 1707 Masehi.
Yang ke-8 yaitu Pangeran Puger yang bergelar Paku Buwono I yang memerintah pada tahun 1703 sampai 1719 Masehi. Yang ke-9 yaitu Amangkurat IV dikenal sebagai Sunan Prabu, memerintah pada tahun 1719 sampai 1729 Masehi. Yang ke-10 Paku Buwono II memerintah pada tahun 1727 sampai 1749 Masehi. Yang ke-11 Paku Buwono III yang memerintah pada tahun 1749 Masehi. Pengangkatannya dilakukan oleh pihak VOC. Materi selanjutnya yaitu tentang kemajuan dan prestasi-prestasi yang pernah diraih Kerajaan Mataram Islam. Kemajuan Kerajaan Mataram Islam dicapai pada masa pemerintahannya Raja Sultan Agung, meliputi ada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu bidang politik. Pada bidang politik, Sultan Agung mencapai prestasi bagi Kerajaan Mataram Islam, yaitu meliputi penyatuan kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai dari menguasai daerah Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Pasuruan, kemudian Surabaya. Penyatuan yang dilakukan beliau yaitu menggunakan cara perkawinan antara putra atau putri raja, sehingga antara kerajaan satu dengan yang lain bisa bersatu menggunakan sistem yang beliau terapkan dalam bidang politik tersebut. Yang kedua yaitu anti penjajah Belanda. Pada pemerintahan Sultan Agung adalah seseorang yang sangat membenci penjajahan. Dengan itu beliau pernah menyerang pihak Belanda ke Batavia sebanyak 2 kali meskipun usahanya gagal. Penyerangan dari beliau ini dilakukan agar pada masa pemerintahannya beliau Mataram aman dari penjajah Belanda. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi selanjutnya adalah bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi yang pernah beliau capai yaitu sebagai negara agraris, Kerajaan Mataram Islam mampu meningkatkan produksi beras dan memanfaatkan sungai sebagai irigasi atau kegiatan perairan. Usaha lain di bidang ekonomi yang beliau lakukan adalah memindahkan penduduk yang berasal dari daerah kering ke daerah yang subur agar mereka bisa bertani dan lainnya. Usaha beliau inilah yang membuat Kerajaan Mataram Islam banyak mengekspor beras sendiri ke Malaka. Yang selanjutnya yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di pesisir Jawa. Beliau tidak hanya menguatkan di bidang politik saja, tetapi pada bidang ekonomi juga beliau perkuat. Dengan demikian, sektor ekonomi Kerajaan Mataram Islam tidak bergantung pada sektor agraris saja, tapi juga pada bidang pelayaran dan sektor perdagangan. Selanjutnya yaitu pada bidang sosial dan budaya. Kemajuan di bidang sosial dan budaya yang pernah beliau capai pada masa pemerintah Kerajaan Mataram Islam yaitu satu, timbulnya kebudayaan kejawen. Yaitu apa itu timbulnya kebudayaan kejawen? Akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan asli Jawa dengan kebudayaan Islam. Misalnya upacara grebek yang dulunya pada acara itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Setelah adanya penggabungan dengan kebudayaan Islam, perayaan itu digantikan dengan grebek Syawal, grebek Maulud Nabi yang kegiatannya lebih positif dan berbaur dengan budaya Islam. Yang kedua, perhitungan tari Jawa. Sultan Agung berhasil menyusun tari Jawa atau perhitungan Jawa sebelum tahun 1633 Masehi. Kerajaan Mataram Islam menggunakan tari Hindu sebagai perhitungan tanggal, dan perhitungan Hindu itu berdasarkan peredaran matahari atau tari Syamsiah dalam perhitungannya. Dan pada tahun 1633 Masehi, tari Hindu digantikan beliau atau perhitungan tanggal yang semula menggunakan tari Hindu, beliau gantikan dengan menggunakan tari Islam yang perhitungannya menggunakan peredaran bulan sebagai media perhitungannya. Usaha beliau yang melanjutkan perhitungan yang dulu dan diteruskan menggunakan media yang baru yang didasarkan pada tarikh Komariah. Perhitungan seperti inilah yang disebut dengan tahun Jawa pada masa pemerintahan Sultan Agung. Yang ketiga yaitu berkembangnya kesusastraan Jawa. Pada zaman Sultan Agung, beberapa ilmu pengetahuan dan seni berkembang sangat pesat, termasuk salah satunya yaitu kesusastraan Jawa. Sultan Agung juga berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa itu, yaitu dengan mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending, yaitu kitab
tentang filsafat kehidupan dan kenegaraan. Ada kitab lain yang beliau tulis seperti Niti Sruti, Niti Sastro, dan Astrabata. Di dalam kitab-kitab ini membahas tentang budi pekerti yang baik. Rangkaian di atas merupakan prestasi yang pernah dicapai Kerajaan Mataram Islam. Dalam kehidupan Kerajaan Mataram pada waktu itu ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan para penguasa kerajaan agar menjadikan Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan yang dapat berkembang dengan pesat di tanah Jawa, dan Mataram menjadi pusat agama Islam khususnya di tanah Jawa. Usaha para penguasa kerajaan yaitu seperti mendirikan rumah ibadah. Selain itu, mereka juga rutin menerjemahkan naskah Arab, menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa, dan mendirikan pesantren-pesantren di tanah Jawa. Begitupun Mataram Islam yang meninggalkan beberapa peninggalan. Yang selanjutnya ada peninggalan yang Kerajaan Mataram Islam tinggalkan, yaitu seperti gerbang makam Kota Gede, Masjid Makam Kota Gede, Bangsal Duda, Kalang Obong, Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara yang dibangun pada tahun 1763 oleh PP3, terus Sastra Gending karya dari Sultan Agung, terus Tahun Saka. Selanjutnya ada kerajinan perak, ada kue kipo, pertapan kembang lampir Ki Ageng Pemanahan, Segarawana dan Subrata, puing-puing Candi Hindu dan Buddha, rumah Kalang, makam dari Raja-Raja Mataram yang berada di daerah Imogiri, Gapura makam Kota Gede, pakaian Kiai Gundul, yang terakhir yaitu batu datar. Materi selanjutnya yaitu masa terpecahnya sehingga Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran atau mengalami kehancuran, yaitu terpecahnya Kerajaan Mataram Islam bermula dari Raja Amangkurat I yang memindahkan lokasi keraton ke daerah Pleret 1647 yang lokasinya tidak jauh dari Kerta. Selanjutnya terjadi kekacauan di bidang politik pada masa itu. Pada masa Amangkurat II sampai pada Pakubuwono II, dan selesai pada masa pemerintahan Pakubuwono III. Jadi kejadian itu berakhir pada masa pemerintahan Pakubuwono III, yang pada masa pemerintahan itu Mataram terpecah menjadi dua kesultanan, yaitu Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Setelah ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755, disitulah menjadi puncak terpecahnya Kerajaan Mataram. Setelah terjadi pembagian dua wilayah tersebut, perpecahan masih berlanjut kembali melanda Mataram Islam, sehingga pada tahun 1757 terjadilah perjanjian Salatiga. Terus perpecahan yang dialami Mataram, kegiatan tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut berakhir pada tahun 1780 setelah perang Diponegoro selesai. Selanjutnya daerah kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta itu dirampas oleh Belanda hingga akhirnya pada tanggal 27 September 1830 terjadilah perjanjian Klaten yang membahas tentang wilayah kekuasaan Belanda. Maka secara permanen Kerajaan Mataram Islam diserahkan kepada pihak Belanda lewat perjanjian tersebut. Jadi Kerajaan Mataram Islam berakhir lewat perjanjian tersebut, dan seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam diserahkan kepada atau dirampas oleh Belanda pada tanggal 27 September 1830. Jadi masa terpecahnya atau masa berakhirnya Kerajaan Mataram Islam berakhir pada tanggal 27 September 1830 yang disertai dengan perjanjian Klaten yang membahas tentang wilayah kekuasaan Belanda. Sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.